Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat semua ya di sana. Selamat datang kembali di channel Weekly Crime Stories, saluran terpercaya kalian untuk kasus-kasus kejahatan paling mengejutkan dan mendetail dari seluruh dunia. Hari ini, kami menyajikan sebuah kisah tragis, penuh misteri dan implikasi yang mengerikan tentang kisah inspiratif dari seseorang yang bisa survive dengan mencoba keluar dari hal yang membuat kehidupannya gelap sebelumnya dan menjadikannya sosok yang memberikan edukasi bagaimana caranya dia bisa keluar dari hal tersebut. Namun ada plot twist yang terjadi. Mengapa dia memilih untuk mengakhiri hidupnya di saat dia membawa dampak baik bagi banyak orang? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa ya untuk dibantu di subscribe dan like. Sekarang, mari kita simak kisahnya. Chris O'Donnell, yang dikenal secara online sebagai Creole. Ia tampak memiliki segalanya, seperti tubuh yang kuat, jiwa petualang, dan komunitas online dengan lebih dari 1 juta pengikut yang mengaguminya. Perjalanannya dari kecanduan hingga menjadi influencer kebugaran menginspirasi ribuan orang, dan keterbukaannya pun tentang kesehatan mental membuatnya lebih dari sekedar tokoh media sosial biasa. Namun, siapa sangka, di balik senyum percaya diri dan tubuh kekar, ada seorang pria yang memikul beban terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Pada Sabtu 11 Januari 2025, dunia pun kehilangan O'Donnell karena bunuh diri. Pemeriksa medis Kabupaten Maricopa mengonfirmasi bahwa ia meninggal karena luka tembak di kepala. Kepergiannya pun meninggalkan kesedihan mendalam bagi teman, keluarga, dan para penggemarnya. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu kuat, yang telah mengalahkan begitu banyak tantangan, pada akhirnya kalah dalam pertarungan ini? Sebelum menjadi ikon kebugaran, Chris O'Donnell adalah anak laki-laki dari Phoenix, Arizona, yang dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi kerja keras dan kebersamaan. Masa kecilnya yang diwarnai dengan barbeque di halaman belakang, perjalanan berkemah keluarga, dan obrolan larut malam dengan kakak laki-lakinya yang sangat ia kagumi. Sebagai anak kecil, Chris pun sangat penasaran. Ibunya mengenang bagaimana ia bisa duduk berjam-jam membaca buku tentang sejarah, filsafat, dan budaya yang berbeda. Ia terpesona oleh cara orang berpikir dan hidup. Ia pun memiliki rasa ingin tahu yang mendalam, tetapi juga kesepian yang seolah selalu mengikutinya, bahkan di tengah keramaian. Saat memasuki usia remaja, kesepian itu pun semakin dalam. Di sekolah menengah, ia mulai mengalami depresi berat. Meskipun hanya sedikit orang yang tahu seberapa dalam perjuangannya, ia pun menggambarkan dirinya seperti melihat dunia melalui jendela berkabut. Ia hadir tetapi tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari kehidupan di sekitarnya. Karena hal tersebut, O'Donnell pun memilih untuk beralih ke alkohol dan obat-obatan sebagai cara untuk melarikan diri. Selama bertahun-tahun, ia pun terombang-ambing antara puncak dan jurang, berusaha menghindari kegelapan dalam dirinya. Tetapi bahkan di saat-saat terburuknya, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk menyerah. Pada tahun 2018, O'Donnell membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia memilih untuk berhenti menggunakan narkoba dan alkohol. Itu adalah suatu hal yang tidak mudah. Ada saat-saat jatuh kembali ke kebiasaan lama, malam-malam penuh keraguan diri, dan godaan yang hampir tak tertahankan. Namun, O'Donnell berhasil melewatinya. Ia pun menyalurkan rasa sakitnya ke dalam kebugaran. Saat itulah, ia menemukan kekuatan sejatinya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Ia pun mulai membagikan kisahnya secara online, berharap jika setidaknya 1 orang melihat perjalanannya dan memutuskan untuk berjuang demi hidupnya sendiri, maka semua itu akan sepadan. Dan ternyata orang-orang mendengarkan. Popularitas O'Donnell di media sosial meroket. TikTok-nya memiliki lebih dari 842.000 pengikut dan 28,2 juta suka. Sementara Instagram-nya memiliki lebih dari 241.000 pengikut. Namun, bukan hanya angka yang membuatnya spesial di mata orang-orang. Justru, orang-orang merasa terhubung dengannya. Berbeda dengan banyak influencer lainnya,
O'Donnell ini tidak hanya fokus pada penampilan fisik. Video-videonya bukan sekadar rutinitas latihan, tetapi juga pesan tentang ketahanan dan perjuangan hidup. Namun, meskipun audiensnya melihat sosok pria yang telah mengatasi iblis-iblisnya, mereka yang paling dekat dengannya tahu bahwa perjuangan itu belum benar-benar berakhir. Jika dilihat ke belakang, tanda-tandanya sebenarnya sudah ada. Pada November 2024, O'Donnell mengunggah video perjalanan hiking dan petualangan off-roadnya. Captionnya kini terasa begitu memilukan. Captionnya tertulis, "Aku bertanya-tanya ketika aku meninggalkan dunia ini, ketika aku keluar dari perlombaan tikus ini, ketika aku berbaring di tanah, apakah kalian masih akan mengingat wajahku?" Dan saat itu, banyak yang menganggapnya hanya sebagai renungan mendalam, bukan sesuatu yang serius. Tetapi, saat kejadian itu tiba, apakah itu sebenarnya ucapan perpisahan yang tersirat? Unggahan terakhirnya di Instagram yang hanya beberapa hari sebelum kematiannya adalah foto tentang dirinya mengenakan topi dan kacamata hitam. Captionnya pun berbunyi, "That they do." Apa maksudnya? Apakah ia sudah tahu apa yang akan ia lakukan? Dan pada 4 Januari 2025, hanya seminggu sebelum kematiannya, O'Donnell mengunggah salah satu video TikTok terakhirnya, pidato 7 menit dari pernikahan kakaknya. Pidato itu pun berisi, "Salah satu momen paling membanggakan dalam hidupku sebagai seorang kakak, mengantarkan mereka ke babak baru dalam kehidupan mereka." Video itu menunjukkan kakaknya dan istri barunya tersenyum bahagia, tak menyadari bahwa Chris sedang dalam kondisi yang rapuh. Dan tak berhenti di situ, di caption pun ia membuat candaan gelap yang berisi, "Aku tambahkan beberapa foto ya di acara ini, kalau aku mulai membuat orang bosan sampai mati." Kini kata-katanya justru terasa seperti pertanda tragis yang diabaikan. Meskipun memiliki banyak pengikut, O'Donnell adalah seorang yang menikmati kesendirian. Dalam sebuah unggahan Instagram pada Desember 2022, ia pun menulis, "Aku hidup untuk hubungan yang tulus dan bermakna, dan selalu berusaha mengangkat orang lain. Tapi, aku juga seorang yang sangat menyendiri." Ketenangan sejatinya pun ditemukan dalam alam perjalanan panjang di pegunungan, berkemah di bawah bintang-bintang, dan merasakan angin menerpa wajahnya saat berkendara melalui hutan. Itu adalah momen-momen di mana ia merasa benar-benar bebas. Namun ternyata, kebebasan itu tidak cukup untuk membuatnya tetap bertahan di dunia ini. Kabar kematiannya pun akhirnya mengguncang mereka yang mencintainya. Kevin Clevenger, seorang sahabat, menulis dengan hati yang hancur, "Suatu hari, aku akan menemukan kedamaian dalam mengetahui bahwa kau tidak lagi merasakan sakit. Tapi hari ini, hatiku benar-benar hancur karena kau telah pergi. Aku mencintaimu." Chris O'Donnell. Temannya yang lain, Morgan Ballow, juga mengungkapkan kesedihannya. "Chris, aku akan mencintaimu selamanya. Sejak bertemu denganmu pada 2016, kau telah menjadi cahaya dalam hidupku. Aku berharap aku lebih sering menghubungimu. Di akhirnya, aku hanya bisa berharap kau menemukan kedamaian." Pengikutnya membanjiri unggahan terakhirnya dengan ribuan komentar, penuh kesedihan, doa, dan penghormatan. Chris O'Donnell pun meninggalkan dunia ini dengan kisah yang menginspirasi, tetapi juga menyedihkan. Tidak ada yang bertarung sendirian. Jika kamu sedang berjuang, jangan ragu ya untuk mencari bantuan. Selalu ada harapan, selalu ada seseorang juga yang peduli. Bagi kalian yang menyukai kisah misteri kriminal seperti ini, jangan lupa ya untuk dibantu diklik like, subscribe, berikan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa juga untuk di-share ke rekan dan keluarga kalian semua. Dukungan kalian pastinya sangat berarti bagi kami. Dan bersama-sama, kita dapat terus menyajikan cerita-cerita yang penting. Tetap aman dan tetap terinformasi. Tunggu episode kami berikutnya ya. Terima kasih.